Baik, selanjutnya pada pertemuan berikut ini kita akan membuat tentang persiapan untuk pemrograman database. Dalam modul, perhatikan di halaman 22 sampai halaman 24. Tiga halaman tersebut adalah halaman yang berisi deskripsi tabel berikut database yang dibutuhkan untuk merancang aplikasi POS seperti yang telah kita targetkan bersama. Nah, pada bagian ini saya akan memberikan ilustrasi cara membuat database, cara membuat table, diikuti dengan relasi yang terbentuk dari tabel-tabel tersebut. Saya tidak membuat semua, tapi hanya 1-2 contoh. Perhatikan di halaman 22 sampai selanjutnya. Selengkapnya nanti Anda bisa lihat di hasil dari tampilan masing-masing pada saat membuat database tersebut. Untuk dapat membuat database, Anda harus menginstall program SUM, aktifkan SUM Control Panel. Jadi tinggal dipilih SUM Control Panel, maka akan tampil tampilan seperti ini. SUM yang saya pakai versi 3.2.2, bagi yang tidak sesuai nanti menyesuaikan saja, pada prinsipnya penggunaannya sama. Untuk penggunaan SUM di Windows 10, Anda harus melakukan konfigurasi sebelum dijalankan. Saya ilustrasikan sebentar. Pada saat Anda menginstall SUM, sebelum dijalankan, settinglah di Apache ini. Kemudian aturlah konfigurasinya dengan memilih pilihan pertama. Yang perlu dipastikan adalah penggunaan port. Port awal bernilai 80, terlihat dari perintah listen ini. Nah, ubahlah port 80 tersebut menjadi port selain port 80. Dalam contoh saya jadikan 8080. Cari di bawah lagi di file yang sama. Di bagian if your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here. So file localhost-nya juga bernilai 80, gantilah dengan port yang sama seperti settingan port di atas. Nah, setelah itu Anda save untuk menyimpan file config di Apache-nya. Selanjutnya, file kedua juga Anda atur. Pengaturannya kurang lebih Anda cari di posisi agak bawah. Bagian listen ini awalnya defaultnya bernilai 43, Anda ganti menjadi port lain selain port 43. Setelah itu baru Anda save, kemudian Anda boleh melakukan pengujian ke localhost PHP MyAdmin. Caranya pilih di MySQL bagian admin. Jika penggunaan di bawah Windows 10, Anda tidak perlu mengatur hal tersebut karena otomatis berjalan. Perhatikan jika saya memanggil localhost PHP MyAdmin, tidak akan tampil apa-apa karena terjadi error. Portnya sudah saya ganti menjadi 8080, maka akseslah menggunakan port tersebut. Nah, perhatikan tampilan localhost PHP admin saya baru normal kembali. Nah, jadi itulah perbedaan kalau menggunakan instalasi di Windows 10. Anda atur di bagian port supaya tidak terjadi error. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membuat database dan tabel. Sekali lagi saya tidak membuat semua agar waktu video ini tidak terlalu panjang, dan sebagai ilustrasi saja selanjutnya Anda bisa membuatnya. Yang pertama adalah Anda pilih new untuk membuat database baru, atau dengan cara mengklik di bagian databases di atas. Selanjutnya database-nya Anda beri nama POS.
Karena saya sudah punya nama pos, maka saya dalam video ini mencontohkan dengan pos 1. Setelah itu klik tombol create. Maka database sudah terbentuk di bagian kiri ini. Database tidak berfungsi jika tabel tidak kita miliki. Maka berturut-turut satu demi satu sesuai dengan modul, kita buat tabel-tabel berikut ini. Nah, sebagai contoh, saya buatkan satu tabel bernama tabel satuan. Beri nama tabel satuan dengan jumlah kolom 2. Jumlah kolom artinya jumlah field yang dibutuhkan untuk tabel tersebut. Maka perhatikan, tabel sudah kurang lebih seperti ini. Tinggal kita masukkan kode satuan dan keterangan. Kode satuan tipe datanya varchar. Keterangan tipe datanya juga varchar seperti yang tertera di sini. Varchar 5 digit dan 50 digit, kode satuan primary key. Maka varcharnya 5 dan keterangannya 50. Untuk indeks atur menjadi primary khusus untuk kolom kode satuan. Dia akan memberikan satu jendela untuk penegasan, kita pilih go. Setelah selesai, untuk satu tabel Anda pilih save. Maka perhatikan, pos 1 sudah berisi satu tabel namanya tabel satuan. Untuk melakukan perubahan, penghapusan, dan seterusnya, pergunakanlah tombol change dan tombol drop untuk melakukan perubahan dan penghapusan nama field. Selanjutnya, Anda teruskan membuat tabel kasir, tabel jenis, perhatikan primary key-nya baik-baik, kemudian tabel barang, kemudian tabel tem jual untuk temporary file-nya. Tabel HD jual perlu saya revisi sedikit, nomor TR dijadikan primary key. Maka nomor TR harus dijadikan primary. Selanjutnya tabel DT jual normal, tidak ada perubahan. Tabel urut normal, tidak ada perubahan. Kesemua tabel itu dibuat sehingga menghasilkan tampilan seperti lengkap ada di pos yang sudah saya buat ini. Minus beberapa tabel yang tidak ada dalam modul karena tidak saya berikan dalam perkuliahan. Tabel supplier tidak ada, tabel golongan juga tidak ada. Jadi disesuaikan seperti yang ada di modul. Setelah database dibuat, setelah tabel lengkap, langkah berikutnya kita bisa membuat relasi. Cara membuat relasi, saya berikan contoh ilustrasi sebagai berikut. Ini database-nya, cari di sudut kanan ada more, kemudian pilih designer. Maka semua tabel yang kita sudah buat akan tertera di sini. Kita sekarang akan buat relasi, misalnya antara tabel HD jual dengan tabel DT jual. DT jual ada di sini, dan HD jual ada di sini. Tabel DT jual, kode barang berelasi ke kode barang di tabel barang. Tabel HD jual, nomor TR berelasi dengan DT jual di tabel nomor TR di tabel DT jual. Kemudian kode kasir berhubungan dengan kasir di tabel kasir. Kasir ada di sini. Saya tarik dulu sedikit untuk kemudahan melihat. Kasir ke kasir, nomor TR ke nomor TR, kode barang ke kode barang. Nah, sekarang perhatikan cara membuatnya. Klik dulu ke bagian setting ini. Ini adalah struktur tabel DT jual. Pilihlah ke relation view untuk melihat tampilan relasi yang mungkin dibuat. Kode barang dan nomor TR pilihlah ke tabel HD jual karena relasinya ke situ. Kode barang
pilihlah ke tabel barang karena relasinya di situ. Karena kita menggunakan nama file yang sama, maka relasi sudah otomatis terbentuk. Setelah itu pilihlah di tombol bawah save. Berikutnya kembali ke post dan kembali ke designer. Terbentuklah relasi. Nanti untuk merapikannya kita lanjutkan dulu ke kasir. Kasir ada di HD jual. Pilih lagi HD jual, pilih lagi relation view. Tabel kasir, relasi ke kode kasir, relasi ke tabel kasir, juga berdasarkan kode kasir. Sekarang saya save kembali. Kemudian pilih postnya kembali, dan pilih desainernya kembali. Maka untuk keperluan Entity Relationship Diagram atau ERD, Anda tinggal merapikan tampilan ini. Agar relasinya terlihat. Nah, maka perhatikan warna biru, warna kuning, emas, warna ungu, warna hijau. Perhatikan relasi foreign key menuju ke primary key. Foreign key menuju ke primary key. Foreign key menuju ke primary key. Demikian untuk relasi, tabel, dan database. Selanjutnya pada sesi berikut kita akan lanjutkan dengan pembuatan aplikasi postnya.